Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya sendiri yaitu Ketua Muhammad Irfan Ardiansyah dan wakil Saya Nadi Fadlian Sambodo dan anggota kami Adelia Putunaina, Bapak Sikit Ramadan, Satria Bang Yusuf Murikasiaan, dan 2 orang lagi ada Salsabila sama Livin. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman radikalisme dan ekstremisme dalam agama Islam. Di era informasi ini, terdapat pemahaman tentang radikalisme dan ekstremisme yang menjadi sangat penting untuk kita semua. Sebagai generasi muda, kita harus paham akan faktor, cara mencegah, dan juga apa penyebab dan dampak nyata dari paham-paham tersebut. Mari kita eksplorasi tentang pemahaman tersebut yang mempengaruhi kehidupan kita. Radikalisme merupakan suatu gerakan atau suatu paham yang menginginkan perubahan atau pembaruan tatanan sosial dan politik secara drastis, namun seringkali dilakukan secara paksaan atau adanya tindakan-tindakan yang ekstrim. adalah beberapa faktor yang sering disebut sebagai pemicu munculnya radikalisme. Yang pertama itu ketidakadilan sosial dan ekonomi. Ketimpangan sosial, kemiskinan, dan kesulitan ekonomi seringkali menjadi pemicu seseorang merasa terpinggirkan atau tidak dihargai. Yang kedua, penyalahgunaan agama. Beberapa kelompok atau individu dapat menyalahgunakan ajaran agama untuk membenarkan tindakan kekerasan atau ekstrim. Ketiga, pengaruh media sosial dan teknologi. Media sosial dan internet memberikan ruang bagi kelompok radikal untuk menyebarkan ideologi mereka dengan mudah. Melalui propaganda dan rekrutmen daring, individu bisa terpapar ideologi radikal tanpa batasan geografis, sehingga mempermudah penyebaran pemikiran ekstrim. Yang keempat, kurangnya pendidikan atau pemahaman agama yang moderat. Tanpa pemahaman yang mendalam dan moderat tentang ajaran agama, seseorang dapat lebih mudah terpengaruh oleh interpretasi ekstrim yang mengarah pada radikalisme. Cara radikalisme mempengaruhi hubungan antar agama. Yang pertama, meningkatkan ketegangan antar agama, menghambat dialog antar agama, meningkatkan diskriminasi dan intoleransi, dan pemecahan solidaritas sosial. ekstremisme dalam Islam merujuk pada pandangan atau tindakan yang menginterpretasikan ajaran agama secara berlebihan atau radikal, seringkali dengan kekerasan dan intoleransi. Padahal agama Islam mengajarkan moderasi, kedamaian, dan toleransi. Ekstremisme dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran Islam yang sebenarnya. Faktor penyebab ekstremisme dalam Islam yaitu penafsiran agama yang salah, ketidakadilan sosial dan ekonomi, ketegangan politik, pengaruh media radikal, dan kurangnya pendidikan agama yang moderat. Ciri-ciri kelompok radikal dalam Islam. Yang pertama, ada penafsiran sempit terhadap ajaran Islam, kemudian menggunakan kekerasan untuk tujuan agama, dan intoleransi terhadap perbedaan pendapat, kemudian ada menentang pemerintah dan otoritas yang ada, dan dilanjutkan. Dan ada indoktrinasi dan perekrutan anggota, ada pengabaian prinsip-prinsip Islam yang bersifat moderat, ada ketertiban dalam aktivitas militer dan perang, dan juga penggunaan media untuk penyebaran ideologi, dan penolakan terhadap hukum positif dan internasional. Cara radikalisme dan ekstremisme mempengaruhi anak-anak dan remaja. Pertama, pemahaman yang salah tentang Islam, perubahan psikologis dan emosional, penyebaran intoleransi dan kekerasan, penyalahgunaan media sosial dan internet, penyalahgunaan kekuasaan oleh kelompok radikal, dan dampak sosial dan budaya yang mengganggu keharmonisan sosial. Kelompok radikal berbeda dengan ajaran Islam yang damai, karena kelompok radikal bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan perdamaian, kasih sayang, toleransi, dan keadilan. Beberapa perbedaan antar kelompok radikal dengan ajaran Islam itu, yang pertama ada sifat ketuhanan. Radikalisme bertentangan dengan sifat ketuhanan yang tidak boleh memaksakan kehendak dan menggunakan cara kekerasan dalam mencapai tujuan. Yang kedua itu ada klaim kebenaran. Kelompok radikalisme mengklaim kebenaran seolah-olah mereka adalah seorang suci yang tak pernah melakukan kesalahan. Ketiga, praktikan ajaran agama. Radikalisme diartikan sebagai mempraktikkan ajaran agama dengan tidak semestinya. Islam melarang tindakan kekerasan yang merugikan orang lain atau masyarakat secara umum, terutama dalam bentuk terorisme. Radikalisme adalah gerakan yang melakukan pembaruan secara drastis, keras, dan tanpa kompromi kepada pihak-pihak yang dianggap musuh. Radikalisme juga bertentangan dengan sifat ketuhanan yang tidak boleh melaksanakan kehendak dan menggunakan cara kekerasan dalam mencapai tujuan.
Sementara itu, Islam mementingkan perdamaian, kasih sayang, toleransi, dan keadilan. Tindakan kekerasan yang merugikan orang lain atau masyarakat secara umum, terutama dalam bentuk terorisme, dinyatakan sebagai perbuatan kejahatan yang diharamkan dalam Islam. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah radikalisme, yaitu yang pertama, bijak dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, menguatkan Wasbang, Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, menguatkan modernisasi beragama. Yang keempat, menanamkan jiwa nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI. Yang kelima, memperkaya wawasan keagamaan yang moderat, terbuka, dan toleransi. Yang keenam, membentangi keyakinan diri dengan selalu waspada terhadap provokasi. Pendidikan agama yang tidak tepat dan mendorong munculnya radikalisme dengan menanamkan pemahaman agama yang sempit, tekstual, dan mengabaikan konteks keberagaman serta nilai-nilai universal Islam. Tanpa penekanan pada intoleransi, kasih sayang, dan dialog, pendidikan semacam ini beresiko menciptakan individu yang eksklusif dan cenderung intoleran terhadap perbedaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pendidikan agama yang inklusif, kritis, dan kontekstual untuk mencegah ekstremisme. Radikalisme dan ekstremisme berbahaya bagi masyarakat karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti adanya konflik dan kekerasan, disintegrasi nilai bangsa, intoleransi dan diskriminasi, serta dapat merusak ajaran agama. Radikalisme dan ekstremisme memiliki dampak negatif yang signifikan, seperti memicu konflik sosial, kekerasan, ketidakstabilan politik, dan ancaman terhadap keamanan. Selain itu, paham ini dapat merusak kualitas pendidikan, menghambat perkembangan ekonomi, dan merusak nilai-nilai toleransi dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mencegah penyebaran guna menjaga keharmonisan dan stabilitas. Strategi pencegahan radikalisme dan ekstremisme sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat. Berikut adalah beberapa strategi yang efektif. 1. Pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan. 2. Pemberdayaan ekonomi dan pemerataan pembangunan. 3. Penegakan hukum yang tegas. Keempat, pembinaan generasi muda, serta peran penting keluarga. Ayat atau hadis mengenai radikalisme itu dalam surah An-Nisa ayat 171, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq innamal masyihu isyabni Maryam Rasulullahi wa kalimatu aqaha illa amirah ya ma waruhun minhu fa aminhu billahi wa rusulihi wa la taqulu salasatun intahu khairan lakum innama Allahu illahu wahidun subhanahu an yakuna lahu waladun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakilan. Sadaqallahul azim. Mari kita bersama-sama menjauhi perilaku radikal dan ekstremisme sebagai umat muslim. Bersama kita bisa membangun masyarakat yang harmonis dan jauh dari kekerasan.